Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Pada kesempatan kali ini, Red Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi penata layanan operasional pada tes P3K tahun 2024. Update soal-soalnya sesuai dengan kisi-kisi terbaru Menpan RB. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah kisi-kisi terbaru formasi penata layanan operasional. Yang pertama, ada tentang melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Yang kedua, ada menyusun rencana layanan operasional. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Yang kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Langsung saja kita ke latihan soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk tujuan utama dari dilakukannya kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah: A. Mengubah struktur organisasi yang ada. B. Mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. C. Menyusun laporan akhir tentang layanan operasional. D. Menentukan anggaran layanan operasional. E. Melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan organisasi. Dalam menghadapi permasalahan layanan operasional, kajian awal dilakukan dengan tujuan diantaranya mengidentifikasi masalah, yakni menemukan akar masalah. Kemudian, tujuan lainnya adalah mengetahui prioritas masalah, di mana masalah tersebut dibagi berdasarkan urgensitasnya. Kemudian mengembangkan solusi atau menyusun rencana perbaikan yang efektif dan efisien. Tujuan lainnya adalah untuk pencegahan terulangnya masalah tersebut di masa mendatang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B. Mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. Soal nomor 2. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda mendapati bahwa implementasi SOP baru untuk sistem administrasi mengalami hambatan. Beberapa pihak melaporkan keterlambatan karena kesulitan dalam pemrosesan administrasi dengan SOP baru. Analisis akar masalah yang paling tepat adalah: A. Kurangnya dukungan dari manajemen. B. Resistensi pegawai terhadap adanya perubahan SOP. C. SOP terlalu rumit yang menyulitkan petugas. D. Infrastruktur yang kurang memadai. E. Kurangnya pelatihan pegawai terhadap SOP baru. Dalam pemrosesan implementasi SOP baru, pelatihan dan waktu adaptasi pegawai terhadap perubahan tersebut menjadi sangat krusial. Laporan tentang kesulitan yang dihadapi menandakan kurangnya pelatihan yang diberikan terhadap SOP baru yang diterapkan, sehingga para petugas harus memakai waktu pelayanan untuk memahami perubahan yang ada secara individual. Hal tersebut berdampak pada lambatnya proses pelayanan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah E, yakni akar masalahnya adalah kurangnya pelatihan pegawai terhadap SOP baru, sehingga para pegawai mengalami kesulitan dalam pemrosesan administrasi karena kurangnya pemahaman terkait SOP baru. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3.
Penggunaan diagram fishbone dalam kajian awal adalah untuk membantu dalam A. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan, B. Membandingkan kinerja antar subbagian, C. Mengukur dampak dari permasalahan keuangan, D. Membuat prioritas rekomendasi perbaikan atas permasalahan, E. Mengidentifikasi akar permasalahan. Untuk yang belum tahu, diagram fishbone adalah seperti berikut ini. Fishbone diagram adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab suatu masalah. Dikenal juga sebagai diagram Ishikawa. Berikut ini beberapa fungsi diagram fishbone. Yang pertama, membantu mencari akar permasalahan. Yang kedua, membantu menemukan ide-ide atau solusi. Yang ketiga, membantu dalam pencarian fakta. Yang keempat, membantu menganalisis data yang diperoleh. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah E. Untuk membantu dalam mengidentifikasi akar permasalahan. Soal nomor 4. Berikut ini langkah awal dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional adalah A. Melakukan evaluasi kinerja dalam kelompok, B. Menganalisis dampak dari permasalahan yang terjadi, C. Menyusun rekomendasi perbaikan dari permasalahan, D. Menyusun alat ukur keberhasilan dalam layanan, E. Mengumpulkan data-data yang relevan. Berikut ini adalah langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan kajian awal masalah operasional. Yang pertama, mengumpulkan data. Data tersebut dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, menganalisis data yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi, yakni termasuk membuat list masalah apa saja yang terjadi. Yang keempat, menganalisis penyebab dari masalah. Kemudian yang terakhir adalah membuat rencana tindak lanjut, termasuk kegiatan perbaikan atas masalah yang ditemukan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah E, mengumpulkan data-data yang relevan. Soal nomor 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk mempercepat proses pembuatan IKTP. Berikut ini inovasi teknologi yang paling tepat untuk diterapkan adalah A. Pengintegrasian blockchain untuk keamanan data, B. Penggunaan kios self-service untuk pengambilan KTP, C. Penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan, D. Penggunaan sistem antrian berbasis online, E. Penggunaan aplikasi mobile untuk pembaruan data pribadi. Inovasi teknologi yang paling tepat untuk diterapkan adalah penggunaan aplikasi mobile untuk pembaruan data pribadi, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memperbarui data pribadi mereka secara mandiri dari mana saja. Penggunaan aplikasi mobile akan mengurangi beban kerja petugas dan dapat mempercepat proses pembuatan KTP karena data yang akan digunakan sudah dalam kondisi telah diperbarui. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E. Penggunaan aplikasi mobile untuk pembaruan data pribadi. Lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan metode pengumpulan data dalam kajian awal adalah A. Penyebaran survei kepada pengguna layanan, B. Analisis dokumentasi, C. Observasi secara langsung, D. Menerapkan sanksi kepada pelaku pembuat masalah, E. Wawancara dengan pihak terkait.
Langkah pertama dalam kajian awal permasalahan adalah mengumpulkan data yang relevan. Data sendiri terdiri dari data kuantitatif berupa angka. Contohnya adalah data penjualan, data tingkat keluhan, dan data waktu layanan yang dibutuhkan, serta ada data kualitatif yang meliputi hasil survei, hasil wawancara. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, maupun kuesioner. Sedangkan untuk penerapan sanksi ada di langkah terakhir, yaitu rencana tindak lanjut dari masalah yang telah terjadi. Jadi, untuk soal nomor 6 ini, yang bukan merupakan metode pengumpulan data dalam kajian awal adalah menerapkan sanksi kepada pembuat masalah. D. Lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan resiko yang terjadi ketika proses pertama dari kajian awal, yakni pengumpulan data yang relevan tidak dilakukan dengan baik, sehingga data yang diperoleh tidak lengkap adalah: A. Penurunan anggaran operasional pada tahun anggaran berikutnya. B. Dampak masalah menjadi tidak relevan. C. Pemberhentian layanan operasional. D. Penurunan kualitas layanan. E. Masalah tidak teridentifikasi dengan baik. Tujuan dari pengumpulan data yang relevan adalah untuk dapat mengidentifikasi akar masalah dengan tepat, sehingga langkah perbaikan yang dilakukan juga tepat sasaran. Ketika pengumpulan data tidak sesuai, maka akan berdampak pada masalah yang tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga solusi yang dilakukan juga tidak tepat sasaran. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah E. Masalah tidak teridentifikasi dengan baik. Soal nomor 8. Anda sebagai seorang penata layanan operasional menemukan bahwa SOP kerja yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi. Langkah awal yang dapat Anda lakukan adalah: A. Mensosialisasikan rencana perubahan SOP kepada seluruh pegawai. B. Melakukan kajian dampak perubahan teknologi terhadap proses layanan. C. Menyusun SOP dengan menggunakan teknologi terkini. D. Menghentikan layanan dengan SOP lama. E. Meminta persetujuan untuk perubahan SOP kepada pimpinan. Sebelum melakukan perubahan pada SOP, sebaiknya sebagai seorang penata layanan operasional melakukan kajian dampak dari adanya perubahan atau peralihan teknologi terhadap layanan maupun bisnis. Hal ini dapat membantu merumuskan SOP baru menyesuaikan dengan kebutuhan dan memastikan terjadi optimalisasi terhadap perubahan yang dilakukan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah B. Melakukan kajian dampak perubahan teknologi terhadap proses layanan. Soal nomor 9. Anda sebagai seorang penata layanan operasional menghadapi persoalan dalam penetapan SOP baru terkait pengaduan masyarakat. Ada perbedaan pendapat dalam tim, yakni golongan yang ingin proses rinci untuk tujuan keakuratan, dan ada golongan proses sederhana untuk kecepatan proses. Pendekatan yang sebaiknya Anda lakukan dalam menyelesaikan permasalahan adalah: A. Membentuk tim mediasi untuk menyelesaikan masalah. B. Memilih opsi yang didukung oleh mayoritas tim. C. Melakukan uji coba kedua versi SOP dan membandingkan hasilnya. D.
D. Membuat dua versi SOP dan menerapkan bersamaan. E. Mengadopsi SOP dari instansi lain. Pendekatan paling baik yang dilakukan adalah dengan melakukan uji coba terhadap kedua versi SOP dan membandingkan hasilnya. Dengan pengujian yang dilakukan akan dihasilkan data terkait performa masing-masing SOP yang akan membantu dalam penentuan keputusan, ataupun bisa muncul opsi untuk mengkombinasikan langkah-langkah terbaik dari masing-masing SOP untuk hasil yang lebih optimal dan mengambil jalan tengahnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah C. Melakukan uji coba kedua versi dan membandingkan hasilnya. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jawabannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Pada sebuah kota, ada penerapan sistem informasi layanan terpadu untuk manajemen transportasi publik. Sistem ini mengintegrasikan data dari kereta api serta lalu lintas secara real-time. Namun terdapat keluhan ketidaksesuaian informasi jadwal yang diberikan oleh sistem. Analisis tersebut menunjukkan bahwa akar permasalahan adalah A. Kurangnya sinkronisasi waktu antar subsistem. B. Kesalahan sinyal pada wilayah tertentu. C. Server mengalami overload. D. Keterlambatan update data ke sistem pusat. E. Kesalahan algoritma prediksi waktu tempuh. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.